Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Rahmat Adi Prasetyo dengan NIM 19525448 kelas 2 BBA. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Seven Habits dari Stephen Covey. Ya, langsung saja dilihat video sampai habis, jangan di skip dan apalagi jangan ditutup langsung videonya. Oh iya, sebelum nonton video ini silahkan klik like dulu video ini dan juga subscribe channel YouTube BAB Kece. Oke, silahkan langsung. Kebiasaan yang pertama adalah jadilah proaktif. Dalam kebiasaan pertama ini menjelaskan tentang mengambil inisiatif itu dalam kehidupan sehari-hari dengan menyadari bahwa keputusan tersebut adalah faktor determinasi primer untuk efektivitas dalam kehidupan Anda. Lalu dalam bukunya juga menjelaskan bahwa mengambil keputusan tanggung jawab terhadap pilihan yang Anda buat. Tentu saja ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu akan mengikuti apa yang Anda pilih. Ya. Dan juga Covey di sini sebagai seorang penulis mengartikan bahwa tanggung jawab itu sebagai respons ability atau kemampuan untuk melakukan respons atas stimulus yang dihadapi. Sebagai contoh di sini ada seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, lalu handphonenya berbunyi dan juga mengeluarkan notifikasi yang berisi pengingat sholat. Mahasiswa tersebut lalu memberhentikan kegiatannya tersebut, lalu bergegas mengambil alat-alat sholat dan juga membawa masker karena sedang COVID-19 tentu saja. Lalu mahasiswa tersebut dengan inisiatifnya mengajak temannya sedang bermain game untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, selanjutnya adalah kebiasaan kedua, yaitu mulailah dengan tujuan akhir. Kebiasaan kedua ini menunjukkan bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus mulai dengan tujuan akhir di dalam pikiran kita. Mulailah dengan tujuan yang jelas. Dengan begitu, kita bisa memastikan langkah-langkah yang kita ambil berada dalam arah yang jelas atau arah yang benar. Sebagai contoh, di sini ada dua orang sedang bermain baseball, yaitu pitcher dan catcher. Ya, di sini seorang pitcher mempunyai tujuan melemparkan target kepada seorang catcher, dan juga seorang catcher mempunyai tujuan menangkap bola dari pitcher. Nah, dengan begitu langkah yang mereka buat itu satu frekuensi gitu. Jadi langkah-langkah mereka dengan tujuannya itu benar, ada di jalan yang benar gitu, tidak salah. Selanjutnya ada kebiasaan yang ketiga, yang judulnya dahulukan yang utama. Di dalam kebiasaan ketiga ini yang saya tangkap adalah rencanakan, prioritaskan, eksekusi tugas-tugas mingguan Anda berdasarkan skala kepentingan lebih dahulu dibandingkan skala urgensinya. Jadi di sini saya punya sebuah contoh. Ada seorang mahasiswa yang sedang belajar atau mengerjakan tugas, dan dia pun diajak oleh temannya untuk menongkrong ya, di dalam WA-nya tersebut. Lalu mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas ini atau sedang belajar ini langsung menolak ajakan temannya tersebut karena tugas-tugas ini lebih penting atau lebih berprioritas baginya daripada menongkrong dengan teman-temannya, karena mengerjakan tugas ini dapat membawa dia lebih maju di masa depan yang akan datang nanti dibandingkan dengan menongkrong dengan teman-temannya. Sepertinya begitu. Selanjutnya ada kebiasaan keempat yang isinya berpikir menang-menang. Di dalam kebiasaan keempat ini saya menangkap berusahalah untuk mencapai solusi atau perjanjian saling menguntungkan dalam hidup Anda.
nilai dan hormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan untuk semua orang adalah suatu resolusi jangka panjang yang lebih baik daripada jika hanya satu orang saja yang mendapatkan keinginannya. Sebagai contoh, di sini terdapat 2 orang. Salah satu orangnya tersebut menjual sarung tangannya dengan harga 5. Lalu orang yang satunya lagi, anggap saja si pembeli ya. Si pembeli ini menawar dengan harga 3. Lalu si penjual tersebut mengambil satu angka di atas 3, yaitu 4 sebagai harga tawaran kepada si pembelinya tersebut. Lalu si penjual menyodorkan tangan untuk deal dengan pembeli. Lalu pembeli berpikir sebentar, lalu pembeli pun deal dengan harga tersebut. Jadi ya simpulannya kita harus saling menguntungkan dengan orang lain dan tidak boleh bersifat egois ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kebiasaan 5, yaitu berusaha memahami lebih dahulu baru dipahami. Dari kebiasaan 5 ini saya tangkap adalah kita harus mencari terlebih dahulu untuk mengerti, kemudian dipahami. Agar bisa mengerti, kita harus belajar mendengarkan. Sebagai contoh, di sini ada 3 orang maksudnya yang sedang berkumpul dan mereka bertiga itu saling mendengarkan obrolan yang sedang temannya bicarakan. Ya, jadi intinya adalah kita itu sebagai seorang manusia, apabila ada teman kita yang sedang bercerita, setelah mereka bercerita, kita jangan dulu langsung memberikan solusi kepada mereka. Kita tanya dulu, apakah orang tersebut membutuhkan solusi dari kita, atau orang tersebut hanya meminta kita untuk mendengarkan dia doang. Ya, kita harus bertanya seperti itu terlebih dahulu sebelum memberikan solusi. Dan juga kita itu harus belajar mendengarkan terlebih dahulu apapun yang orang terangkan kepada kita, walaupun kita sudah lebih tahu dulu sebelumnya. Ya, selanjutnya adalah kebiasaan 6, yaitu sinergi. Dari kebiasaan 6 ini saya menangkap cara menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif, sehingga untuk mencapai tujuan itu tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya sendiri. Lalu mendapatkan performa terbaik dari sekelompok orang yang mendorong, berkontribusi yang berarti, dan permodelan pemimpin, inspirasi, dan mendukung juga untuk tim. Sebagai contoh, di sini ada 2 orang yang sedang bermain baseball lagi. Kita sudah tahu tadi ya, satu orang pitcher pelempar dan satu orang catcher penangkap. Untuk menjadi pitcher dan catcher yang sangat baik, kita harus latihan dengan giat dan juga dari sejak lama, karena seorang catcher dan pitcher itu harus klop. Supaya apa? Supaya performanya lebih baik lagi. Dan juga catcher itu ya seorang pemimpin lapangan. Kalau di bola atau futsal namanya kapten. Ya, jadi ya seorang pemimpin itu harus berinspirasi lah dan juga mendukung seperti apa yang dikatakan di dalam buku ya. Ya, lalu kebiasaan terakhir, kebiasaan ke-7, mengasah gergaji. Kebiasaan ke-7 ini terfokus pada pembaruan atau meluangkan waktu untuk mempertajam gergaji, melingkupi semua kebiasaan lainnya dengan melestarikan dan meningkatkan aset terbesar Anda, yaitu diri Anda sendiri. Ada 4 sifat dimensi. Yang pertama, dimensi fisik adalah melatih tubuh kita dengan cara yang akan meningkatkan kapasitas kita untuk bekerja, menyesuaikan, dan menikmati. Yang kedua, ada dimensi spiritual, adalah untuk memberikan kepemimpinan pada kehidupan kita dan memperbuat komitmen Anda terhadap nilai dari sistem kita. Lalu yang ketiga, dimensi mental, adalah terus mengembangkan pikiran kita. Lalu yang terakhir adalah dimensi sosial atau emosional, adalah mengembangkan hubungan yang berarti. Mungkin sekian dari saya.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun informasi yang belum lengkap. Mungkin bisa dari presentasi teman-teman yang lainnya bisa melengkapkan presentasi saya. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, bro.